Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar family unboxing, membongkar keluarga. Kita membahas apapun masalah yang bisa muncul dalam suatu keluarga. Dan ketika kita ini bisa belajar dari masalah orang lain, tanpa kita perlu mengalaminya, itu suatu keberhasilan. Itu suatu modal yang sangat baik. Mengapa? Engkau belajar dari hidup orang lain, dari kegagalan orang lain. Dan itu akan menolongmu untuk tidak mengalami yang sama. Jadi guru yang baik adalah pengalaman kegagalan orang lain. Bukan cuma pengalaman kegagalan diri sendiri. Jadi mari kita membuka diri. Bukan hanya belajar dari kegagalan kita, kemudian kebangkitan kita. Mari belajar dari kegagalan orang lain dan kebangkitan orang lain. Mempelajari family unboxing ini akan memberikan cara pandang baru dalam melihat suatu masalah keluarga. Mari jangan menutup diri, jangan merasa benar, jangan merasa hebat. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan tidak ada keluarga yang sempurna. Beberapa keluarga yang dianggap sempurna karena sudah memenuhi kriteria dalam pandangan 1-2 orang, ternyata memiliki pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga dan keluarganya yang tidak diketahui orang lain. Jadi mari jangan inginkan menjadi keluarga sempurna. Inginkan keluarga yang harmonis, harmoni yang dibangun memiliki harmonisasi dari orang-orang yang tidak sempurna tapi memiliki tujuan yang sama. Kita sudah belajar di segmen sebelumnya tentang tema ini. Produk keluarga gagal. Kita sudah belajar keluarga yang ideal itu seperti apa, seharusnya seperti apa, dan kita ternyata belajar dari keluarga Indonesia ini ternyata kita belajar banyak dari beberapa sudut. Menarik sekali, menarik sekali. Nah, mari kita belajar family unboxing, produk keluarga gagal. Sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa saya ini produk keluarga gagal. Dan poin bagusnya adalah tidak semua produk keluarga gagal akan gagal hidupnya. Produk keluarga gagal bisa menjadi keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga sebelumnya. Oke? Semangat, mari semangati diri kita sendiri. Di segmen ini kita akan belajar definisi, penjelasan, penjabaran apa itu keluarga gagal. Kalau sebelumnya saya ceritakan hidup saya sendiri, bagaimana orang tua saya bercerai, keluarga kami pecah. Maka itu gambaran yang jelas bahwa kami keluarga gagal. Mereka gagal untuk membangun keluarga yang ideal. Siapa itu? Ayah dan ibu saya. Apapun alasannya. Karena ternyata dalam pembelajaran hidup suami istri. Ketika seorang suami melakukan kesalahan. Apakah dia selama-lamanya salah? Tidak. Ketika dia suatu kali sadar, kemudian menyesal, lalu berbalik. Dia memperbaharui kesalahannya. Dia berbalik dari kesalahannya. Tapi kalau ternyata istrinya merespon penyesalan suaminya dengan vonis bahwa kamu tidak akan pernah berubah. Lalu perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup suaminya tidak seperti sebelumnya. Lalu istrinya tetap memvonis bahwa kamu tidak mungkin berubah. Maka suami istri ini ternyata melakukan kesalahan. Apa itu? Ketika sang suami melakukan kesalahan, oh dia salah. Tapi ketika dia sadar lalu dia berubah, sang istri ini bisa melakukan kesalahan berikutnya. Yaitu apa? Ya tidak percaya perubahan.
Bahkan dia memvonis, dia memfitnah, dia menghakimi. Dia tidak menerima kenyataan perubahan, dan perubahannya sudah sekian tahun. Apakah cara pandang istrinya ini benar? Tidak. Dia bisa melakukan kesalahan dengan perkataannya, dengan merendahkan, dengan menghina. Bahkan dia bisa melakukan perbuatan yang lain, yang mengekspresikan dia salah. Dia salah cara pandang, dia salah merespon. Jadi saya belajar, dalam pernikahan, seringkali tidak total satu pihak salah. Itu kesalahan dua pihak. Saya ketika mengerti hal ini, tidak segera berpihak kepada salah satu. Walaupun sepertinya kenyataannya pasangannya yang salah. Mengapa? Karena ternyata kemudian setelah ditelusuri, dialah sebab pasangannya berbuat salah. Tidak lagi tidak perempuan. Jadi kemudian saya menyadari tidak ada orang yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Itu menolong saya. Untuk apa? Tetap memegang sesuatu yang ideal. Kebenaran bagaimana keluarga itu dibangun. Sehingga saya bisa mengatakan definisi pernikahan. Itu persahabatan pria wanita kok. Itu diikat perjanjian kok. Dan itu dibangun dengan keintiman. Karena keintiman itu tidak bisa terjadi kalau keduanya tidak membangun komunikasi yang indah. Keintiman tidak bisa terjadi kecuali mereka menerima satu dan yang lain, termasuk menerima kesalahan dan keburukan pasangannya. Jadi saya mengerti beberapa poin ini membuat saya tenang. Nah, kalau kemudian kita bergeser lagi. Pak Yos tadi katakan Pak Yos dari keluarga gagal. Hasilnya seperti itu. Benar. Mari kita lihat definisi penjabarannya. Keluarga gagal adalah keluarga yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan utuh. Tidak saling membangun, tidak saling menerima, tidak saling mendukung di antara anggota keluarga. Tidak terjadi kerukunan dan kesatuan di dalam keluarga. Mereka tidak seiring selangkah, sepikir sejiwa membangun keluarganya. Itulah definisi keluarga gagal. Pak, berarti kalau mereka bercerai, pasti keluarga gagal. Saya katakan benar, itu paling gampang. Tapi ada hal yang menarik. Ketika seorang suami tidak berfungsi sebagai suami, ketika seorang ayah tidak berfungsi sebagai seorang ayah, maka saya bisa mengatakan itu keluarga gagal. Mengapa? Tidak melakukan tugas dan kewajibannya, tidak membangun kesehatiannya, kerukunannya, tidak kompak sebagai satu keluarga. Itu keluarga gagal. Jadi seorang suami yang tidak melakukan tugasnya, dia juga membuat atau berkontribusi terhadap kegagalan keluarganya. Demikian juga seorang istri yang tidak melakukan tugasnya, seorang ibu yang tidak melakukan tugasnya kepada anak-anaknya, dia juga berkontribusi terhadap keluarga gagal. Saudara pikir kalau suami istri satu rumah, satu tempat tidur, mereka hidup bersama, mereka pergi bersama, mereka beribadah bersama, pasti mereka adalah keluarga yang ideal? Belum tentu. Bisa di dalamnya pecah. Mengapa? Mari kita lihat definisi pernikahan. Kalau suami istri sudah tidak bersahabat lagi, berarti tidak ada komunikasi dari hati ke hati. Bisakah itu dikatakan kesatuan suami istri? Tidak. Kalau mereka saling bertengkar menyalahkan. Walaupun anaknya banyak, ini keindahan, keanehan. Suami istri bertengkar boleh, tapi anaknya 7. Mengapa? Karena pada waktu tertentu ternyata mereka mengibarkan bendera putih. Apa itu? Perdamaian. Demi apa? Kebutuhan secara fisik. Mereka saling memaafkan, lalu lahirlah anak kedua. Berikutnya bertengkar lagi. Mengapa? Karena masalahnya tidak diselesaikan. Mereka jalani dengan sedikit kerukunan, banyak pertengkaran. Kemudian ketika menyesal, lalu mereka bercinta lagi, lahirlah anak ketiga. Dan berikutnya sampai anak ke-7.
Jadi bisa bertengkar setiap hari, tapi anaknya banyak. Itulah keindahan. Tapi kasihan. Mengapa? Karena mereka bisa termasuk keluarga gagal. Ketika apa? Suami istri tidak ada komunikasi hati. Tidak ada komunikasi hati. Mereka tidak membicarakan masalah yang muncul dalam kesatuan, kesehatian. Mereka masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Bahkan ada yang parah. Satu tempat tidur, satu kamar, satu rumah. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Mereka tetap pergi bersama di hadapan umum, rasanya semuanya baik-baik aja. Tapi kalau diperhatikan, mereka tidak saling bicara. Sudah berapa lama? Sekian tahun. Mereka keluarga gagal. Tapi ada yang menarik lagi. Oke, kita akan lihat keluarga gagal berikutnya adalah keluarga gagal yang diakibatkan oleh anaknya. Karena kita sudah belajar, keluarga gagal karena suami istri. Keluarga gagal karena niat mereka untuk memisahkan diri. Dari contoh yang pertama, keluarga saya. Contoh yang kedua, kelihatannya masih suami istri, tapi tidak ada komunikasi, bahkan saling bermusuhan. Tapi keluarga gagal berikutnya adalah karena dirusak oleh anaknya. Bisakah itu? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Memang kalau ditelusuri ada andil kesalahan orang tuanya. Tapi perhatikan. Bukankah anak mulai bertanggung jawab di 6 tahun keempat? Dan kemudian dia bisa merusak keluarganya. Merusak keluarganya. Jadi ternyata keluarga gagal. Setiap anggotanya bisa mengambil andil untuk kerusakannya. Waduh Pak. Saya tidak mau keluarga saya gagal. Mari belajar. Mari bebenah diri. Mari terbuka. Mari paksakan diri untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Keluarga gagal bukan tujuan. Keluarga ideal, keluarga harmoni, itulah impian kita bersama. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.